Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, khususnya kelas 9, alhamdulillah hari ini kita akan belajar bahasa Arab kembali. Dan untuk hari ini tema pembelajaran kita yaitu tentang al-fi'lu al-madhi al-mujarrad, fi'il madhi mujarrad. Apa itu fi'il madhi mujarrad? Berikut materinya. Baik, di kelas 8 dulu kita sudah mempelajari tentang jenis kata, ya. Bagi yang lupa, silahkan dibuka kembali video terdahulunya. Pada pembelajaran kali ini kita ada di bagian ini nih, fi'il madhi. Ya, kita ingat kembali dalam bahasa Arab kalimah, dalam bahasa Indonesianya kata. Ya. Kemudian kata dalam bahasa Arab atau kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Yang pertama isim atau kata benda. Contohnya kitabun, buku, ya. Semua kata benda yang ada di sekeliling kita itu adalah isim, ya, kalimah isim. Selain buku, contohnya apalagi? Pulpen, kolamun, kemudian meja, maktabun, itu kata benda. Kursiun, itu kata benda. Kemudian yang kedua yaitu fi'il. Jenis kalimah yang kedua yaitu fi'il nih. Fi'il dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja. Contohnya kataba, menulis. Selain kataba apalagi contohnya? Membaca, yaitu qoro'a, ya, qoro'a, membaca. Kemudian kalau pergi, bahasa Arabnya zahaba, ya. Harokatnya cenderung sama ya kalau fi'il madhi itu, fi'ilnya. Pergi, pulang, bahasa Arabnya apa? Roja'a, pulang, ya, pulang. Maka kalau ada berita lelayu atau berita kematian, maka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya, kepada Allah kita kembali. Roja'a, pulang. Kemudian jenis kalimah yang ketiga yaitu huruf. Contohnya min. Kalau huruf itu adalah kalimah yang tidak sempurna maknanya kecuali dia itu nempel ke isim, ya, atau ke fi'il. Ya, kalau berdiri sendiri maknanya tidak sempurna, hanya dari kayak gitu kan, maknanya tidak lengkap. Kemudian fokus pembelajaran kita yaitu pada kata kerja atau fi'il. Fi'il ada 3 jenis. Pertama fi'il madhi. Ini adalah kata kerja bentuk lampau, sudah terjadi. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Nah,
kata kerja masa sekarang atau akan datang, sedang atau akan dilakukan. Kalau tadi madi sudah terjadi, kalau mudhari sedang atau akan terjadi, dan yang ketiga yaitu fi'il amar, kata perintah. Jadi kita ingat kembali, ini dulu sudah kita pelajari ya. Fi'il yang pertama masa lampau, fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, dan yang ketiga fi'il amar, kata perintah. Baik, fokus pembelajaran kita kali ini yaitu tentang fi'il madhi ya, tentang fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Fi'il madhi adalah setiap fi'il atau kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa lalu. Sudah terjadi ya. Berarti kalau memaknai fi'il madhi itu selalu disebutkan waktunya, telah ya, biasanya dilengkapi dengan atau didahului dengan kata sudah atau telah. Kemudian fi'il madhi ada dua, yang pertama fi'il madhi mujarrad, yaitu kata kerja yang terbentuk dari 3 huruf tanpa ada tambahan apapun. Contohnya dhahaba, pergi. Nah, ini contoh fi'il madhi. Maka kalau menerjemahkan fi'il madhi di sini didahului dengan kata sudah atau telah. Berarti maknanya itu sudah atau telah pergi. Ya. Kemudian roja'a, telah pulang atau sudah pulang. Ini 3 huruf tanpa ada tambahan apapun. Ini asli ya, kata dasar. Roja'a pulang, zahaba pergi. Kemudian kalau fi'il madhi mazid itu kata kerja yang ada tambahannya, dan fokus pembelajaran kita yaitu tentang fi'il madhi yang tidak ada tambahan apapun, fi'il madhi mujarrad. Baik, selanjutnya tasrif fi'il madhi. Tasrif itu bisa kita katakan perubahan, atau bisa juga kita maknai bentuk-bentuk lain. Jadi fi'il madhi itu bisa berubah-ubah menjadi 14 bentuk. Ya. Contohnya tadi yang sudah kita bahas di awal, contoh fi'il madhi itu zahaba pergi, atau roja'a telah pulang, zahaba telah pergi. Dua kata tersebut itu bisa berubah menjadi 14 bentuk. Adapun bentuknya 14 bentuk itu menyesuaikan dengan 14 kata ganti yang dulu pernah kita pelajari sebelumnya. Ulangi lagi, tasrif fi'il madhi berarti bentuk-bentuk lain fi'il madhi atau perubahan bentuk fi'il madhi sesuai dengan jenis kata gantinya. Nah, jadi kalau kata gantinya huwa misalkan, itu fi'il madhinya zahaba. Kalau kata gantinya ana, itu sudah beda lagi kan fi'il madhinya. Ulangi lagi, tasrif fi'il madhi itu perubahan atau bentuk lain fi'il madhi sesuai dengan domir yang 14. Domirnya ada 14, maka fi'il madhinya juga ada 14. Kita ingat lagi domir yang 14 kemarin yang sudah kita pelajari. Kita simak dulu ya. Ya, ini adalah 14 domir atau 14 kata ganti.
Bagaimana, sudah dihafalkan ya? Kalau sudah hafal, coba kita simak sebentar. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, itu 14 kata ganti. Jadi 14 kata ganti ini menjadi panutan atau menjadi ukuran atau menjadi acuan 14 fi'il madhi, 14 bentuk fi'il madhi. Ya, kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ada 14 kata ganti, mulai dari huwa sampai nahnu. Ya. Dari huwa sampai nahnu. Kemudian fi'il madhinya ini fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini adalah 14 jenis fi'il madhi menyesuaikan dengan dhamir, ya. Berarti kalau huwa fi'il madhinya fa'ala. Kalau huma dari fa'ala yang pertama ditambahi alif di belakangnya menjadi fa'ala. Kalau hum, ya, ini ada tanda merahnya ditambahi wawu dan alif jadi fa'alu. Kalau hiya fa'alat. Kalau huma fa'alata ditambahnya ta. Hunna tambahnya dari fa'ala ditambahi nun di belakangnya menjadi fa'alna. Anta ditambah ta, antuma ditambah tuma, ya ini sama dengan di belakang ini, ya ini ta, ini tuma, ya fa'alta. Kemudian antuma tambahnya tuma jadi fa'altum, antum jadi fa'altum, anti jadi fa'alti, antuma jadi fa'altuma, antunna jadi fa'altunna, ana ditambahnya tu, nahnu ditambahnya na, ya gitu ya. Jadi dari 14 dhamir ini fi'il madhi menyesuaikan, ya, gabungan dari fi'il madhi dan dhamir yang 14, ya, menjadi perubahan 14 fi'il madhi juga. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, 14 fi'il madhi ini satu kata kalau kita sudah hafal atau bisa mengingat perubahan-perubahan fi'il madhi yang 14 dari fa'ala ini, ya, dari 14 ini, kata apapun, ya, apapun fi'il madhi yang lainnya itu kita akan tahu perubahannya asal sudah hafal yang ini. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kalau sudah hafal yang 14 ini, nanti yang lainnya gampang, ya, karena perubahannya itu sama, tidak ada yang beda.
fa'ala sama akala, fa'ala akala, fa'alu akalu, fa'alas akalat, kayak gitu sama. Fa'alata akalata, fa'alna akalna, fa'alta akalta, fa'altuma akaltuma, fa'altum akaltum, fa'alti akalti, fa'altuma akaltuma, fa'altunna akaltunna, fa'altu akaltu, fa'alna akalna. Nah kayak gitu sama ya. Jadi pada intinya untuk bisa menasrif atau membuat perubahan fi'il madhi menjadi 14 berdasarkan domirnya, itu kita harus hafal satu ini yang menjadi rujukannya, fa'ala ya. Baik, supaya lebih paham dan gampang untuk menghafalkan, tadi sudah dikatakan bahwa yang penting kita bisa menghafal fi'il madhi yang pertama ini yang menjadi acuannya itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Dan yang jelas hafal domirnya ya. Kita simak video berikut ini, kemudian kalian nanti diharapkan bisa menerapkan pada fi'il madhi yang lainnya, akala, syariba, nazara, zahaba, roja'a, dan yang lainnya. Kita simak videonya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Nasara nasara nasaru, nasara nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna, nasartu nasarna. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Baik, itu tadi pembelajaran kita tentang tasrif fi'il madhi. Kemudian tugasnya yaitu kalian menasrif satu fi'il madhi selain fa'ala. Nanti fi'il madhinya ditentukan, kalian boleh pilih salah satu. Nah, kemudian dalam videonya tersebut, pertama kalian tasrif fa'ala dulu, kemudian setelah itu domir, setelah itu satu fi'il madhi yang lainnya. Contohnya misalkan dari pertama fa'ala, 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 fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna,
anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Zahaba zahaba zahabu, zahabat zahabata zahabna, zahabta zahabtuma zahabtum, zahabti zahabtuma zahabtunna, zahabtu zahabna, zahabtu zahabna. Nah, kayak gitu ya. Pertama fa'ala, kemudian domir, dan yang terakhir fi'il madhi pilihan sendiri. Kayak gitu. Nanti dikirimkan tugasnya. Syukran ala husni imamikum. Akhtatim dirasatan bi qiraati kifaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.